jabatan atau Hai, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah analisis kebijakan dan inovasi pendidikan agama Islam. Ini membahas secara mendalam berbagai kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan pendidikan agama Islam, serta pendekatan analisis kebijakan yang relevan. Mahasiswa akan diajak memahami dinamika regulasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dan selain itu, mata kuliah ini juga mengeksplorasi konsep dan praktek inovasi dalam pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks modernisasi pendidikan dan pemanfaatan teknologi. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merancang kebijakan dan berinovasi dalam pendidikan agama Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar kebijakan publik dan pendidikan, serta implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Selain itu, juga diharapkan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan nasional dan kebijakan lokal yang mempengaruhi implementasi pendidikan agama Islam di berbagai jenjang pendidikan, dan mampu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan agama Islam berdasarkan pendekatan ilmiah. Di samping itu juga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep inovasi dalam pendidikan secara umum dan dalam konteks pendidikan agama Islam secara khusus, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi pendidikan agama Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya di era digital, serta mampu merancang kebijakan atau proyek inovatif dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang kontekstual dan aplikatif. Setidaknya ada 4 model pendekatan dalam analisis kebijakan yang dapat dipahami, yaitu 1. Pendekatan rasional. Pendekatan ini menekankan pada keputusan berdasarkan data, logika, dan efisiensi maksimal yang cocok digunakan untuk menganalisis sistematis atas kebijakan pendidikan agama Islam. Kedua, pendekatan inkremental, yaitu pendekatan yang mampu menilai perubahan-perubahan kebijakan sebagai proses bertahap. Pendekatan ini cocok untuk konteks birokrasi pendidikan Islam yang cenderung konservatif. Ketiga, pendekatan kritis. Pendekatan ini dapat mempertanyakan siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan dalam suatu kebijakan. Hal ini berguna untuk menganalisis keadilan dan inklusivitas dalam pendidikan agama Islam. Yang keempat, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan stakeholder, yaitu guru dan siswa serta masyarakat dalam proses menganalisis dan perumusan kebijakan. Selain itu, juga ada metode analisis kebijakan yang bisa dikembangkan. Di antaranya, pertama adalah studi dokumen. Studi ini biasanya digunakan untuk menganalisis undang-undang atau SK Dirjen atau kebijakan kurikulum. Nah, yang kedua adalah analisis SWOT. Kebijakan ini untuk menganalisis, menganalisa, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah kebijakan atau inovasi pendidikan agama Islam. Yang ketiga, stakeholder analisis, yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan agama Islam. Yang keempat, evaluasi dampak. Biasanya untuk menilai efek dari kebijakan
terhadap capaian pendidikan dan karakter peserta didik. Inovasi pendidikan adalah proses pengembangan ide, metode, atau alat baru yang meningkatkan efektivitas pembelajaran dan manajemen pendidikan. Dalam konteks pendidikan agama Islam, inovasi mencangkup pendekatan yang segar untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan, baik secara kontekstual maupun secara relevan. Islam. Orang lingkup inovasi pendidikan agama Islam meliputi inovasi pembelajaran dengan penggunaan media digital, media interaktif, atau pendekatan tematik atau integratif. Selain itu juga ada inovasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan isu-isu kontemporer seperti lingkungan, multikulturalisme, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, inovasi manajemen untuk melakukan tata kelola madrasah bisa dilakukan dengan pelatihan untuk guru pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi. Namun juga dilihat tantangan inovasi pendidikan agama Islam dapat dilihat berupa resistensi budaya, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan terhadap guru-guru sebagai peluangnya berupa pengembangan teknologi.